Hai semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai tipe data yang ada di Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Nah, di video saya sebelumnya, kalau teman-teman sudah nonton, saya telah menjelaskan mengenai komponen utama yang ada di Object Oriented Programming. Nah, diantaranya yaitu atribut, method, dan objek. Nah, jadi tipe data ini sebenarnya digunakan untuk di mananya sih di dalam kode Java itu. Nah, jadi tipe data ini digunakan untuk saat kita menuliskan atribut di kode Java kita. Nah, mungkin teman-teman bisa tahu contoh dari tipe data itu, yaitu integer. Nah, jadi setiap tipe data yang akan saya jelaskan nantinya itu memiliki kegunaannya masing-masing. Contohnya integer yang tadi saya sebutkan, jadi integer itu untuk menginisialisasikan bilangan bulat dari atribut yang akan kita pakai di kode Java nanti. Nah, jadi setelah ini saya akan menjelaskan apa saja tipe-tipe data yang digunakan di Object Oriented Programming. Ikutin terus penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tipe-tipe data yang ada di Object Oriented Programming dan juga apa yang dimaksud dengan tipe data. Jadi, tipe data adalah sebuah komponen dari potongan data yang memberikan sinyal pada komputer terkait cara mengartikan data tersebut atau data yang akan kita buat nantinya. Nah, lalu hasil dari tipe data tersebut akan memastikan bahwa proses pengumpulan datanya menggunakan format serta nilai yang sesuai dengan keinginan yang akan kita buat nanti. Jadi, singkatnya, tipe data ini digunakan untuk menentukan nilai suatu objek yang terdapat dalam sebuah sistem pemrograman, atau tipe data ini merupakan tempat penyimpanan dari sebuah data yang dapat berisi nilai atau tipe tertentu. Nah, jadi biar teman-teman lebih paham, nanti kita akan coba menggunakan tipe data ini di kode Java. Lalu, jadi tipe data ini ada dua jenis. Yang pertama, tipe data primitif. Yang kedua, ada tipe data objek. Jadi, tipe data primitif ini adalah tipe data yang sudah disediakan langsung oleh bahasa pemrograman. Jadi, dia sudah ada. Nah, jadi contoh dari tipe data primitif ini ada integer atau dia menyimpan bilangan bulat. Long itu bilangan bulat yang kapasitasnya lebih besar dari integer. Lalu ada double untuk bilangan desimal, float untuk bilangan desimal yang lebih rendah dari double. Yang terakhir ada boolean atau true or false. Lalu yang kedua ada tipe data objek. Jadi tipe data objek ini yaitu string, dan tipe data objek ini tipe data yang dibuat oleh programmer. Jadi bisa segitiga, lingkaran, dan apapun itu. Nah, selanjutnya saya akan membuat kode Java sederhana di menggunakan aplikasi BlueJ untuk mengimplementasikan tipe data ini. Di sini saya sudah membuat project baru di aplikasi BlueJ. Saya beri nama tipe data. Lalu kita membuat kelas baru yang diberi nama siswa. Lalu open editor. Nah, jadi yang pertama kita akan membuat atributnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di tipe data ini digunakan untuk saat kita menuliskan atribut. Jadi di sini saya akan menggunakan dua tipe data primitif dan satu tipe data objek.
integer. Yang pertama umur, yang kedua boolean aktif, tiga string nama. Nah, jadi integer dan boolean ini merupakan tipe data primitif. Integer ini untuk bilangan bulat, boolean ini untuk true or false, karena aktif ini akan ditulis dengan keaktifan mahasiswa, jadi true or false. Kalau true itu dia masih aktif, kalau false itu dia sudah tidak aktif. Lalu string ini adalah tipe data objek yang akan digunakan untuk nama mahasiswa. Nah, selanjutnya saya akan membuat constructor untuk menginisialisasikan objek yang sudah kita buat. Jadi ini kita tulis public siswa, lalu Nah, jadi ini adalah constructor untuk menginisialisasikan objek yang sudah kita buat. Jadi nanti kita akan menginput umur, nama mahasiswa, dan keaktifan dari mahasiswa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membuat method untuk menampilkan data dari mahasiswa. Tampilkan data umur plus Nah, jadi public void tampilkan data ini adalah method yang digunakan untuk menampilkan data dari mahasiswa. Kita compile. Nah, jadi fungsi dari sistem outprintln ini digunakan untuk menampilkan output, dan juga outputnya itu akan otomatis enter baris gitu. Jadi misalnya di sini ada tiga kata,
dia akan outputnya dia akan keluar nama, aktif, dan umur. Jadi dia akan otomatis enter space. Lalu kita akan new siswa, kita input umur true, poultry. Nah, jadi metode tadi itu akan digunakan untuk menampilkan data. Nah, jadi output yang keluar adalah nama Putri Naya, aktifnya true, lalu umurnya 19 tahun. Nah, jadi di sini tipe data yang saya gunakan dari kode yang saya buat ini ada dua, yaitu tipe data primitif yaitu integer dan boolean, dan tipe data objeknya yaitu string. Nah, mungkin segitu saja implementasi kode Java dari tipe data primitif dan objek yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai tipe data yang ada di Object Oriented Programming atau pemrograman berbasis objek. Nah, teman-teman bisa mencoba kode yang telah saya buat tadi di rumah dan juga menjadi bahan pembelajaran supaya teman-teman lebih paham mengenai tipe data yang ada di Object Oriented Programming. Nah, saya ingin sedikit mengulang apa yang telah saya jelaskan di kode program yang telah saya buat tadi. Jadi tipe data yang ada di Object Oriented Programming atau biasanya ada di Java yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada tipe data primitif yang saya gunakan di kode saya tadi, yaitu integer yang digunakan untuk tipe data bilangan bulat, dan juga boolean itu untuk tipe data karakter. Lalu yang kedua ada tipe data objek yang saya gunakan di kode saya tadi, yaitu string. Jadi string itu digunakan untuk teks seperti nama dan lain-lain. Nah, mungkin sekian penjelasan saya dan juga implementasi tipe data primitif dan objek di BlueJ.